Antara Cina dan Indonesia, jika kita bedah data di atas kertas, siapa yang punya jumlah galangan kapal lebih banyak? Jika jawaban kalian Cina, faktanya justru terbalik. Dalam hal kuantitas galangan, Indonesia justru menang. Data Kemenprint mencatat Indonesia memiliki 342 galangan, sedangkan Cina, menurut data CSIS, galangan utama atau major shipyards mereka yang aktif cuma 307 unit. Tapi tahan dulu rasa bangga itu. Saat kita euforia melihat peluncuran fregat merah putih di Surabaya, kita sebut itu sejarah. Tapi realita pahitnya, bagi Cina, kapal dengan tonase seperti itu hal biasa. Buat mereka bukan prestasi, tapi rutinitas harian. Business as usual. Walaupun jumlah galangan lebih sedikit, namun output mereka beda level dengan Indonesia. Cina hanya butuh waktu 1 tahun untuk membuat kapal dengan tonase menyamai seluruh armada Angkatan Laut Prancis. Bahkan kapasitas produksi mereka hari ini 232 kali lipat dari Amerika. Pertanyaannya sederhana tapi cukup menohok. Jika galangan kapal Indonesia lebih banyak, kenapa Cina bisa lari sprint sementara Indonesia masih merangkak? Apa rahasia mereka yang tidak kita punya? Apa ada yang salah dengan strategi atau sistem Indonesia lah yang memang sudah error sejak awal? Mungkin banyak dari kita berpikir, ya jelaslah mereka menang, Cina kan duitnya tak berseri. Logika itu sepertinya kurang tepat. Kalau hanya bicara soal uang, negara super kaya seperti Arab Saudi atau Qatar seharusnya sudah bisa membuat kapal induk mereka sendiri sejak lama. Namun nyatanya mereka tidak bisa. Cina bisa lari kencang bukan cuma karena dompetnya tebal, tapi mereka mengubah aturan main. Mereka menerapkan strategi yang sulit ditiru oleh negara demokrasi. Sebuah strategi yang bernama Civil Military Fusion. Konsep ini bukanlah skema pertahanan konvensional, namun model bisnis terintegrasi. Prinsipnya dengan melakukan subsidi silang industri. Untuk memahaminya, ambil analogi sederhana dari industri otomotif di Cikarang atau Karawang. Pabrik di sana mencetak ribuan mobil penumpang untuk pasar harian. Profit dari penjualan massal inilah yang menutup seluruh beban operasional. Mulai dari tagihan listrik, gaji ribuan karyawan, sampai perawatan mesin pabrik. Cina menerapkan logika bisnis yang sama persis pada industri pertahanan mereka. Karena biaya dasar operasional pabrik sudah ditanggung oleh keuntungan pasar sipil. Saat pemerintah Cina butuh kapal perang, mereka tidak perlu menanggung beban biaya itu. Infrastrukturnya sudah siap dan anggarannya sudah dibayar oleh proyek komersial. Militer Cina ibarat penumpang VIP yang dapat tumpangan fasilitas gratis. Hal ini bisa kita lihat di galangan Jiangnan, Shanghai. Disinilah kapal induk Fujian dilahirkan. Kapal seberat 80.000 ton yang baru saja resmi bertugas. Tapi geser sedikit lensanya. Di dermaga sebelah mereka juga mengerjakan kapal kontainer pesanan Evergreen Taiwan dan CGM Prancis. Ironi yang jenius, secara tidak langsung duit dari perusahaan asing itulah yang mensubsidi biaya untuk mengelas lambung kapal induk Cina. Kapitalis yang membiayai komunis, cerdas kan? Galangan kapal kita sebenarnya punya konsep serupa dengan divisi niaga, tapi masalahnya ada di volume. Harus diakui, PT PAL memiliki prestasi membanggakan dengan mengekspor kapal perang ke Filipina. Itu fakta. Tapi dalam konteks strategi Civil Military Fusion, volume ekspor militer saja tidak cukup. Kelemahan utama kita adalah di sektor kapal niaga swasta. Galangan kita masih kesulitan menarik minat raksasa logistik global. Kita jarang melihat kapal kontainer pesanan swasta asing yang antri di dok Surabaya. Akibatnya, mayoritas pekerjaan non-militer yang masuk didominasi oleh pesanan sesama BUMN, kalau bukan Pertamina, ya Pelni. Pada akhirnya, perputaran uang masih bersifat internal. Uang negara dari kantong kiri pindah ke kantong kanan. Belum ada arus dana segar dari sektor swasta murni yang bisa menopang biaya operasional industri pertahanan. Keengganan pihak swasta maupun asing untuk masuk ke galangan Indonesia sebenarnya didasari alasan yang sangat rasional. Keputusan mereka murni berlandaskan pada hitung-hitungan bisnis. Hukum pasar itu keras. Para pengusaha pelayaran, baik itu Maersk Line atau Juragan Tongkang di Kalimantan, mereka adalah pedagang. Mereka tidak peduli label karya anak bangsa. Yang mereka pedulikan cuma 2 hal, yakni harga murah dan barang cepat jadi. Disinilah kita kalah. Mayoritas komponen vital, mulai dari bajak khusus, mesin, hingga radar masih impor, maka ongkos produksi di galangan Indonesia otomatis membengkak. Industri terbebani oleh biaya logistik,
pajak bea masuk, serta risiko fluktuasi kurs dolar. Akibatnya, harga kapal buatan Indonesia seringkali jauh lebih mahal dibandingkan kapal baru buatan Cina, atau bahkan kapal bekas dari Jepang. Dalam kondisi seperti ini, sangat rasional jika sektor swasta memilih lari. Daripada membeli aset mahal dengan waktu tunggu lama di galangan lokal, jauh lebih menguntungkan bagi mereka untuk mengimpor kapal jadi. Dampaknya cukup fatal. Saat TNI AL memesan kapal, negara harus menanggung 100% biaya produksi yang dibebankan ke APBN. Masalah kedua adalah rantai pasok. Kalau kita bicara blak-blakan, posisi industri pertahanan Indonesia saat ini ibarat tukang jahit. Indonesia jago membuat pola, ahli menyatukan kain, dan hasil lasan putra bangsa sangat rapi. Tapi ingat, Indonesia belum mampu memproduksi kainnya. Posisi Indonesia sebagai tukang jahit ini sebenarnya sangat rentan. Tukang jahit hanya bisa bekerja kalau kainnya tersedia. Kalau suplai kain dari luar negeri telat dikirim, atau lebih parah lagi di stop, mesin jahit cuma jadi besi tua. Coba kita bedah fregat kebanggaan Indonesia, KRI Balaputra Dewa, dengan objektif. Secara fisik, kapal ini memang gagah. Kita patut bangga putra bangsa yang mengelas bajanya. Tapi mari jujur soal isinya. Desain dasarnya, Indonesia beli lisensi dari Babcock Inggris. Sistem radarnya juga masih impor, mesin pendorongnya didatangkan dari Jerman. Bahkan sistem peluncur rudalnya pun kita harus beli dari Turki. Artinya, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN kapal ini mayoritas masih di sektor cangkang, bukan isi. Kita bisa bikin badan, tapi otak dan jantungnya masih milik orang lain. Sekarang, bandingkan dengan Cina. Mereka bukan tukang jahit. Mereka adalah pabrik tekstilnya. Mereka menguasai semua lini industri dari hulu sampai hilir. Cina punya tambang biji besi, punya pabrik peleburan baja terbesar di dunia. Mereka mampu membuat mesin turbin gas buatan sendiri. Sampai chip radar tercanggih pun, mereka cetak di laboratorium sendiri. Mereka tidak perlu permisi ke negara manapun untuk meluncurkan satu unit kapal perusak. Dalam kondisi damai, impor komponen itu sah-sah saja, bisnis biasa. Tapi industri pertahanan tidak disiapkan untuk masa damai, melainkan untuk masa krisis. Jika tensi geopolitik memanas dan jalur logistik diembargo, suplai mesin dari Eropa diputus, pengiriman suku cadang dihentikan. Detik itu juga, galangan kapal Indonesia mati suri. Kita punya galangannya, tapi kita tidak punya barang untuk dirakit. Cina mau diembargo sekeras apapun, pabrik mereka tetap berjalan. Karena kunci gudangnya mereka pegang. Selama kita cuma puas menjadi perakit komponen orang lain, kemandirian industri pertahanan itu tak lebih dari slogan kosong. Dan ini membawa kita ke fakta yang lebih menyakitkan, yakni kalah skala. Prestasi tertinggi galangan Indonesia adalah membuat kapal kargo 50.000 ton dan fregat sepanjang 140 meter. Itu batas kemampuan terbaik kita saat ini. Total kapasitas produksi seluruh galangan Indonesia mentok di angka 1 juta ton per tahun. Sedangkan Cina, galangan mereka tidak lagi bermain di angka 140 meter. Mereka rutin meluncurkan ultra large container vessel sepanjang 400 meter. Setara 4 kali lapangan sepak bola disambung jadi satu. Satu kapal bobotnya bisa tembus 240.000 ton. Data terbaru menunjukkan, hanya dalam kurun waktu 9 bulan, mereka sudah mencetak 38 juta ton. Dan proyeksi akhir tahun tembus 51 juta ton. Artinya kapasitas produksi mereka 51 kali lipat lebih besar dari total kemampuan nasional Indonesia. Kekalahan ini juga diperparah oleh infrastruktur pendukung yang berantakan. Ingat, struktur kapal itu 90% adalah baja. Dan pengolahan baja adalah industri yang boros energi. Disinilah Cina kembali memainkan strategi yang cerdas, yakni klaster industri. Di Cina, galangan kapal tidak berdiri sendirian. Mereka membangun ekosistem. Di sebelah galangan kapal Jiangnan di Shanghai, juga berdiri pabrik peleburan baja Baowu Group, produsen baja terbesar di dunia. Truk pengangkut cuma perlu geser beberapa kilometer ke galangan, sehingga bisa menekan biaya logistik. Selain itu, kawasan industri Cina disuplai pembangkit khusus dengan tarif subsidi. Biaya energi rendah, biaya logistik rendah, otomatis biaya produksi per ton kapal bisa ditekan habis-habisan. Bandingkan dengan Indonesia. Pabrik baja ada di barat, galangan utama di timur. Biaya logistik jalur darat saja sudah menggerus keuntungan.
Ditambah tarif listrik industri yang belum kompetitif. Kita sudah kalah efisien bahkan sebelum plat baja pertama dipotong. Masalah ketiga adalah ritme kerja. Secara teknis, insinyur kita sebenarnya tidak kalah canggih. Kita sudah menerapkan teknologi yang sama persis dengan Cina, yaitu modular construction. Kita tidak lagi membangun kapal dari bawah secara manual, tapi merakitnya per blok layaknya Lego. Tapi, eksekusinya di lapangan berbeda. Di Cina, galangan kapal beroperasi layaknya pabrik manufaktur. Karena orderan mereka mengalir deras, baik swasta asing maupun dari militer, sistem modular mereka berjalan tanpa henti, yang juga didukung oleh budaya kerja yang sangat keras, atau dikenal dengan istilah 996. Jam 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu. Dengan pembagian 3 shift kerja, fasilitas mereka praktis beroperasi 24 jam penuh untuk mengejar target volume. Hasilnya, mereka bisa menyelesaikan 8 sampai 10 kapal perusak hanya dalam waktu 1 tahun anggaran. Sebaliknya di Indonesia, sistem modular kita sifatnya putus nyambung atau project based. Mesin produksi dan SDM kita seringkali harus menunggu birokrasi yang bernama kontrak efektif. Di Indonesia, tanda tangan kontrak tidak otomatis menyalakan mesin pabrik. Industri harus menunggu persetujuan pinjaman luar negeri dan uang muka cair terlebih dahulu, yang prosesnya bisa memakan waktu tahunan. Studi kasus fregat Merah Putih adalah bukti nyatanya. Lisensi desain Arrowhead 140 sudah dikunci sejak 2021. Tapi karena urusan administrasi pembiayaan, pemotongan baja pertama baru bisa dieksekusi pada Agustus 2023. Ada jeda waktu hampir 2 tahun hanya untuk menunggu urusan administrasi selesai. Jadi, kita kalah bukan karena insinyur kita tidak jago, kita kalah karena sistem pengadaan tidak memungkinkan industri berjalan secara konstan. Dari deretan data, kesimpulannya cukup telak. Indonesia kalah di 3 pilar fundamental sekaligus. Oleh karena itu, narasi kemandirian industri pertahanan yang sering didengungkan terdengar ambigu. Membeli lisensi lalu merakit bukanlah definisi kemandirian yang seutuhnya. Itu adalah kemandirian semu. Selama kita belum bisa memproduksi baja khusus, belum bisa membuat mesin sendiri, maka kedaulatan kita masih disandra asing. PR terbesar Indonesia sebenarnya bukan sekedar menambah anggaran belanja alutsista. Solusinya harus ditarik mundur ke sektor hulu. Perbaiki efisiensi industri nasional, mengintegrasikan pembangkit listrik dengan kawasan industri, serta memangkas birokrasi yang mematikan momentum produksi. Jika fondasi industrinya tidak diperbaiki, sampai kapanpun kita hanya akan menjadi pasar dan perakit. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu kesimpulan yang tidak nyaman didengar. Mengejar ketertinggalan dan modernisasi alutsista tidak bisa diselesaikan hanya dengan tanda tangan kontrak pembelian. Itu hanyalah obat penenang sesaat. Kita akan terlihat gagah di parade militer, tapi rapuh di garis belakang. Selama bertahun-tahun, Indonesia terbuai dengan ilusi pembelian. Kita merasa bangga bisa membeli teknologi canggih, padahal itu justru menebalkan ketergantungan kita pada rantai pasok asing. Jika Indonesia benar-benar serius ingin berdaulat, maka Indonesia harus berani menempuh jalan yang tidak populer. Harus rela menghentikan ambisi belanja barang mewah untuk sementara waktu, dan mengalihkan ribuan triliun anggaran itu ke hal-hal yang tidak terlihat di kamera. Memodernisasi industri, mendanai riset metalurgi, dan membenahi sistem birokrasi. Cina bisa menjadi raksasa hari ini karena mereka bersedia bersakit-sakit dahulu membangun fondasi dasarnya puluhan tahun lalu. Mereka menahan diri untuk tidak pamer demi membangun otot industri yang sesungguhnya. Pertanyaan besarnya sekarang bukanlah mana yang harus kita pilih, tapi apakah kita sebagai bangsa yang besar memiliki napas panjang dan kesabaran yang cukup untuk menunda kepuasan hari ini demi menjadi produsen di masa depan. Tanpa fondasi industri yang kuat, kemandirian pertahanan dan karya anak bangsa selamanya hanya akan menjadi slogan kosong di atas kertas. Sampaikan pandangan kalian di kolom komentar.